Hai Sobat Bahan, selamat datang di channel hiburan kabar bahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-411 bertepatan dengan bab ke-1978. Hijan berkata, pertama-tama kita ke rumah itu Nanako untuk berlindung sementara waktu sambil melihat perubahan situasi. Pada saat ini itu Nanako masih menunggu di tempat semula. Bagaimanapun kemampuan jauh lebih buruk dari Yichen, jadi dia juga tidak mungkin mengikuti kecepatan Yichen dan hanya bisa menunggu. Karena orang dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo sedang mencari di pegunungan sekitar dan helikopter polisi sering patroli bolak-balik di langit. Dia lalu menyuruh helikopter miliknya untuk mematikan mesinnya dan diam-diam menunggu berita dari Ichen. Kemudian ninja bawahannya mengirimkan pesan, Nona, Tuan Yi sudah menemukan Nona Song. Itu Nanako menghela napas lega, lalu mengetuk ujung jarinya di layar dan menjawab, "Baguslah kalau begitu. Kamu bisa bertanya kepada Yichen Kun apa yang harus dilakukan selanjutnya." Pihak lain dengan canggung berkata, "Nona, Tuan Yi dan Nona Song berpelukan dan berciuman. Jadi kami terlalu malu untuk maju dan mengganggu." Itu Nanaku tercengang melihat ini. Rasa cemburu yang besar meluap di dalam hatinya. Dia dengan sedih berpikir dalam hati, tadinya aku masih berpikir Ji Chen Kun adalah pria yang sudah menikah. Bagaimanapun aku mencintainya juga tidak mungkin merusak pernikahannya. Tapi aku sama sekali tidak menyangka Ji Chen Kun dan Song Wanting akan berpelukan dan berciuman. Mungkinkah Song Wanting adalah selingkuhan Ji Chen Kun atau berkata terang-terangan Song Wanting adalah kekasih Yichen Kun? Jika Song Wanting bisa menjadi kekasih Yichen Kun, lalu kenapa aku tidak bisa? Aku juga mencintai Yichen Kun dari lubuk hatiku. Kenapa aku tidak bisa menjadi kekasih Yichen Kun seperti Song Wanting? Meskipun aku tidak ingin menjadi pihak ketiga, tetapi jika Yichen Kun bersedia memberiku kesempatan, aku juga bersedia bersembunyi di kegelapan selama sisa hidupku dan menjadi kekasih rahasianya. Bagaimanapun aku mencintainya lebih dari apapun. Status dan reputasi di hadapannya sama sekali tidak layak disebut. Saat dia sedang hanyut dalam pikiran, ponselnya tiba-tiba bergetar. Kebetulan Yichen yang menelponnya. Dia buru-buru mengangkat telepon, suaranya sedikit bingung dan tidak wajar. Yichen Kun, kamu sudah bertemu dengan Song Wanting?" Yichen berkata, "Ya, kami sudah bertemu." Itu Nonaku bertanya dengan cemas, "Bagaimana kabar Nona Song?" Yichen berkata, "Dia baik-baik saja. Nanaku, aku menelponmu untuk membicarakan pengaturan selanjutnya." Itu Nanaku buru-buru berkata, "Yichen Kun, semuanya akan mengikuti instruksimu dan seluruh kekuatan keluarga itu dapat Anda gunakan." Yichen berkata dengan serius, "Terima kasih Nanaku. Aku sekarang berencana untuk menyuruh helikopter kemari membawa Wanting ke kediamanmu dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Tapi kamu harus merahasiakan ini. Tidak boleh sampai bocor." Itu Nanaku berkata tanpa ragu, "Tidak masalah, Yichen Kun. Tunggu sebentar, aku akan menjemput kalian sekarang." Ketika Jichen dan Song Wanting kembali ke Tokyo dengan helikopter keluarga itu, Song Rongyu sudah tidak bisa duduk dengan tenang di Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Dia sangat gugup saat ini dan berpikir dalam hati, hidup dan mati Song Wanting sampai sekarang masih belum pasti. Sudah berapa jam tapi masih belum menemukannya. Hari sebentar lagi sudah terang. Jika terus seperti ini dan belum berhasil menemukannya, maka masalah akan menjadi rumit. Tubuh Song Wanting seharusnya tetap berada di mobil, tapi anehnya dia malah menghilang di pegunungan yang luas. Sekarang dia sebenarnya masih hidup atau sudah mati? Song Rongyu sangat khawatir karena dia takut Song Wanting tidak mati.
Karena selama Song Wanting tidak mati, maka kebohongan yang dibuat oleh Wakil Presiden Nippon Steel Hashimoto Shinshian terhadap Song Wanting akan terungkap semuanya. Bagaimanapun masalah ini diprakarsai oleh Hashimoto Shinshian di satu sisi agar Nippon Steel bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan di sisi lain untuk keuntungan pribadinya sendiri. Oleh karena itu, dia baru mau bekerja sama dengan Song Rongyu dan menipu Song Wanting. Dia mengatakan membiarkan Song Wanting pergi ke Kabupaten Nishitama mencari ketua Dewan Komisaris untuk menandatangani kontrak. Tapi sebenarnya ketua Dewan Komisaris Nippon Steel sama sekali tidak tahu menau masalah ini. Jika Song Wanting masih hidup dan polisi bertanya mengapa dia pergi ke Kabupaten Nishitama, maka semuanya akan terungkap. Satu saat itu polisi Jepang pasti akan langsung menangkap Hashimoto Shinshian. Pembunuhan adalah salah satu kejahatan paling serius di Jepang. Apalagi kali ini ada 3 orang tewas. Hashimoto Shinshian pasti akan langsung mengkhianati Song Rongyu tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, pembunuhan Song Wanting oleh Song Rongyu dan putranya akan diketahui oleh seluruh dunia. Hashimoto Shinshian juga dengan gugup mondar-mandir berulang kali di rumahnya. Anggota tim yang bertanggung jawab untuk membunuh Song Wanting sedang berdiri di hadapannya saat ini. Beberapa orang ini berdiri berdampingan di depan sofa. Semuanya menunduk kepala dan tidak berani menatap Hashimoto Shinshian. Hashimoto Shinshian baru saja menelpon dan bertanya kepada temannya yang berada di Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo mengenai perkembangan terbaru kasus. Dan juga sama gugupnya dengan Song Rongyu setelah mengetahui hidup dan matinya Song Wanting masih belum jelas. Dia tahu betul jika Song Wanting masih hidup, dia adalah orang pertama yang akan ketiban sial. Jadi dia berjalan ke arah beberapa orang itu dengan marah dan memaki mereka satu persatu. Kalian semua tidak berguna, sampah. Apa gunanya aku memperkerjakan kalian? Hal sederhana seperti ini saja tidak dapat dilakukan dengan baik. Beberapa orang itu saling memandang dan tidak ada satupun yang berani membuka mulut. Hashimoto Shinshian melihat mereka terdiam malah semakin marah. Sekelompok orang tidak berguna, bahkan seorang wanita saja tidak bisa kalian bunuh. Membuatku terkena begitu banyak masalah. Jika aku sampai tertangkap, kalian satupun juga tidak ada yang bisa kabur. 20 menit kemudian helikopter mendarat perlahan di halaman rumah keluarga itu. Itu Yohiko yang kehilangan kakinya didorong oleh adiknya, itu Emi, sudah sejak tadi menunggu di halaman. Begitu helikopter mendarat, itu Emi langsung mendorong itu Yohiko keluar dari kabin. Yichen baru saja turun dari helikopter dan mengulurkan tangan untuk membantu Song Wanting turun. Itu Nanako mengikuti Song Wanting turun dari helikopter. Dia sedikit cemburu, juga iri melihat Yichen membantu Song Wanting turun. Pada saat dia sedang melamun, Yichen yang sudah berada di luar helikopter mengulurkan tangan sekali lagi padanya. Itu Nanako tidak menyangka kalau Yichen akan membantunya turun dari helikopter dan hatinya terasa manis seperti sudah makan madu. Meskipun dirinya adalah seorang ahli bela diri dan telah meminum pil permajaan, kekuatannya sudah meningkat pesat, tetapi dia masih seorang wanita jauh di lubuk hatinya. Melihat Yichen yang begitu baik dan perhatian membuatnya merasa sedikit tersipu, lalu menyambut uluran tangannya dan berkata dengan lembut, "Terima kasih Yichen Kun." Yichen tersenyum sedikit dan berkata dengan ringan, "Tidak apa-apa, sudah seharusnya." Itu Yohiko didorong oleh itu Emi dan berkata dengan gembira, "Tuan Ji, tidak disangka kita akan bertemu lagi secepat ini." Yichen tersenyum pahit, "Iya, tidak sangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Bagaimana kabar Tuan itu akhir-akhir ini?" Itu Yohiko menyatukan tangannya dan berkata dengan lembut, "Aku baik-baik saja, tapi setelah terluka kondisiku fisik tidak terlalu bagus. Aku sering masuk angin, lemah dan mudah berkeringat karena udara di Tokyo beberapa hari ini mendingin. Jadi dalam 2 hari ini aku berencana untuk pergi ke Maldives untuk beristirahat. Tidak disangka Anda akan tiba-tiba datang."
Yichen mengangguk lalu menunjuk Song Wanting dan berkata, "Tuan itu, aku ingin memperkenalkan padamu, ini adalah teman baikku, Nona Song Wanting, Ketua Dewan Komisaris Grup Keluarga Song. Nona Song memiliki sedikit masalah, jadi kedatanganku kali ini juga karena dia." Itu Yaiku berkata dengan sangat sopan melihat Song Wanting. "Nona Song, apa kabar? Aku adalah itu Yaiku. Tuan Ji adalah tamu kehormatan keluarga itu. Kamu adalah temannya, tentu saja juga salah satu tamu terhormat keluarga itu. Selamat datang di kediaman kami." Song Wanting juga mengangguk sedikit dengan sopan. "Terima kasih, Tuan itu." Song Wanting merasa sangat terkejut. Dia tahu betul status keluarga itu di Jepang. Keluarga terkuat di Jepang adalah keluarga itu. Selain keluarga itu, yang tersisa adalah keluarga konglomerat yang terdiri dari beberapa keluarga. Tetapi kekuatan keluarga itu juga tidak kurang dari beberapa keluarga konglomerat tersebut. Tidak disangka Ito Yohiko dari keluarga itu begitu hormat dan sopan terhadap Yichen. Ini membuatnya semakin takjub dengan kekuatan Yichen. Ito Yohiko mengkritik dalam hati, Song Wanting ini baik dan Ito Yohiko mengkritik dalam hati. Song Wanting ini baik dalam hal wajah, bentuk tubuh, dan sifat tidak kalah dari putriku. Sudah pasti merupakan salah satu wanita tercantik. Dia dan Yichen begitu dekat. Jangan-jangan dia dan Yichen memiliki hubungan yang tidak boleh diketahui orang lain. Jika demikian, maka peluang putriku dengan Yichen akan semakin kecil. Sementara dia sedang dalam pergulatan batin, itu Emi buru-buru berkata, "Tuan Yi, di luar cukup dingin. Ayo kita berbicara di dalam." Itu Yihiko baru sadar dan buru-buru berkata, "Benar-benar, cepat masuk dan berbicara di dalam agar Nanaku bisa menyiapkan upacara minum teh untuk menghibur Anda berdua. Aku juga akan meminta koki untuk menyiapkan sarapan." Di dalam ruangan pertemuan bergaya Jepang, Yichen dan Song Wanting duduk bersebelahan di lantai. Itu Nanaku berlutut di salah satu ujung meja teh dan membuat teh untuk semua orang dengan begitu elegan dan tidak tergesa-gesa. Yichen lalu bertanya pada Song Wanting, "Wanting, apa sebenarnya yang terjadi padamu tadi malam? Bisakah kamu memberitahuku secara detail?" Itu Yohiko juga buru-buru berkata, "Nona Song, aku masih memiliki sedikit pengaruh di Jepang. Kalau Anda berkenan, tolong ceritakan kejadian semalam. Aku dan seluruh keluarga itu mungkin dapat membantu Anda." Song Wanting membungkuk sedikit dan berkata, "Terima kasih Mas Arji, terima kasih Tuan itu dan Nona itu." Setelah berterima kasih, Song Wanting baru melanjutkan lagi, "Kedatanganku kali ini ke Jepang adalah untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan Nippon Steel. Aku sudah berdiskusi beberapa kali dengan wakil presiden mereka dan baru tadi malam ketua dewan komisaris mereka memutuskan untuk bertemu dan menandatangani kontrak denganku. Karena ketua dewan komisaris mereka berada di Kabupaten Nishitama, jadi aku langsung naik mobil malam itu juga. Tidak disangka di tengah jalan malah akan ditabrak mobil sampai ke tebing." Hiko mengerutkan kening dan berkata, "Ini sedikit aneh. Aku bersahabat dengan ketua dewan komisaris Nippon Steel. Menurutku Menurut menurut cara kerjanya, dia seharusnya tidak akan menandatangani surat kontrak denganmu di tengah malam. Meskipun memang menandatangani kontrak juga tidak mungkin menyuruhmu ke Kabupaten Nishitama karena kediamannya dekat dengan tempatku ini hanya beberapa menit naik kendaraan. Setelah makan malam, dia masih datang mengunjungiku tadi malam." Kata-kata itu Yohiko membuat Yichen tiba-tiba waspada. Dia bertanya, "Tuan itu, Anda sangat dekat dengan ketua Nippon Steel?" "Iya," itu Yohiko berkata dengan sangat serius. "Ketua Nippon Steel bernama Watanabe Shinwa dan dia adalah sahabatku." Yichen mengangguk lalu berkata, "Kalau begitu tolong tanyakan kepadanya apakah baru-baru ini dia bekerja sama dengan perusahaan Tiongkok untuk membangun pabrik? Jika iya, tolong tanyakan lagi dengan perusahaan mana dia bekerja sama lalu apakah sudah mencapai kesepakatan?" Itu Yohiko langsung berkata, "Baik Tuan Ji, aku akan langsung tanyakan." Song Wanting buru-buru bertanya kepada Yichen, "Master Ji, apakah menurut Anda Tuan Watanabe bermasalah?"
Yichen menggelengkan kepalanya. Salah satunya adalah Watanabe Shinwa dan yang lainnya adalah wakil presiden yang menyuruhmu menemui Watanabe Shinwa. Kedua orang ini mencurigakan, tapi aku masih tidak yakin siapa yang bermasalah. Juga tidak bisa menghilangkan keraguan dari mereka berdua. Mungkin saja mereka berdua memang bermasalah. Song Wanting mengangguk ringan dan tidak mengatakan apapun lagi karena dia tahu di lubuk hatinya kalau masalah ini jauh di luar kendalinya karena Yichen sudah mengetahui dirinya datang ke Jepang, jadi dirinya akan sepenuhnya mendengarkan pengaturan Yichen. Begitu Itohiko mendengar akan ada masalah, dia dengan cepat menepuk dadanya dan berkata, "Tuan Ji, aku sangat mengenal Watanabe Shinwa. Meskipun dia sedikit licik dalam berbisnis, tapi sifatnya sangat jujur. Aku percaya dia tidak ada hubungannya dengan pembunuhan terhadap Nona Song." Yichen tersenyum sedikit. Tuhan itu, aku bukannya tidak mempercayaimu, namun masalah ini melibatkan banyak nyawa, jadi harus berhati-hati sedikit. Tolong Anda bantu aku bertanya pada Watanabe Shiniwa. Selain itu, saat Anda bertanya, cobalah untuk bersikap seperti biasa. Jangan sampai dia mengetahui sesuatu. Itu Yiko mengangguk lalu segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Watanabe Shinwa begitu menemukan nomornya. Panggilan itu terhubung dengan cepat dan dengan cepat terdengar suara malas. "Halo, itu. Kenapa kamu menelpon sepagi ini?" Itu ikut tertawa sembari berkata, "Watanabe, di mana kamu sekarang?" Watanabe Shinwa menguap. Aku sedang tidur. Memangnya di mana lagi? Kamu ada masalah apa? Jika tidak ada yang penting, biarkan aku tidur lebih lama." Itu Jiko berkata, "Aku dengar kamu ingin bekerja sama dengan perusahaan Tiongkok. Apakah sudah ada keputusan bekerja sama dengan perusahaan apa?" Watanabe Shinwa bertanya dengan penasaran. "Kenapa? Kamu juga berencana untuk memasuki industri baja?" Itu Yiko menjawab, "Tidak, aku hanya bertanya saja. Kebetulan aku mengenal beberapa teman di Tiongkok. Jika kerjasamamu di sini belum mencapai kesepakatan, aku mungkin dapat membantu mengenalkan padamu." Watanabe Shinwa berkata, "Kami memang sudah mempertimbangkan masalah ini. Akhir-akhir ini sepertinya memang sedang mendekati beberapa perusahaan Tiongkok yang kuat. Tetapi aku menyerahkan masalah ini pada Hashimoto untuk mengerjakannya." Itu Yoiko bertanya, "Hashimoto? Apa Hashimoto Jinshian?" "Iya," Watanabe Shinwa berkata sambil tersenyum. Sejujurnya kerjasama membangun pabrik seperti ini bukanlah bisnis besar bagi Nippon Steel. Biasanya aku tidak langsung turun tangan. Tapi kalau temanmu ada yang mau bekerja sama, aku bisa memberikanmu muka." Toyoiko tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku berterima kasih dulu padamu. Tapi apakah Hashimoto sudah memutuskan mitra untuk bekerja sama? Jika dia sudah memiliki kandidat, lalu aku tiba-tiba memotong, takutnya tidak terlalu pantas." Watanabe Shinwa berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak perlu peduli pantas atau tidak. Dia adalah seorang profesional. Jika aku tidak menanyakan apapun, dia boleh mengambil keputusan. Tapi jika aku bertanya, dia hanya bisa mendengarkan perintah." Itu Yoiko tertawa dan terbahak-bahak. "Oke, aku sudah tahu. Aku akan menanyakan detailnya pada temanku, lalu aku akan menghubungimu lagi jika membutuhkan sesuatu." Watanabe Shinwa berkata, "Tidak ada hal lain lagi? Kalau tidak ada hal lain lagi, aku akan melanjutkan tidurku." "Oke, kamu tidurlah." Setelah menutup telepon, itu Yoiko berkata kepada Yichen, "Tuan Yi, sepertinya Watanabe benar-benar tidak tahu masalah ini. Dia bahkan tidak bertanya mengenai negosiasi kerjasama antara Nona Song dan Hashimoto Jinshian. Bagaimana mungkin bisa terlibat dalam pembunuhan Nona Song?" Yichen sedikit mengangguk dan memandang Song Wanting yang berada di samping. "Apakah Hashimoto Jinshian yang kemarin menelponmu dan memintamu menandatangani kontrak dengan ketua?"
Song Wanting menjawab dengan tegas, "Ya, Hashimoto Jinxian yang meneleponku dan memintaku pergi ke Kabupaten Nishitama untuk menandatangani kontrak dengan ketua." Ichen merengus dingin, sepertinya masalah ada pada Hashimoto Jinxian. Dia pasti dengan sengaja menipumu untuk pergi ke Kabupaten Nishitama kemudian mengatur penyergapan di jalan gunung Kabupaten Nishitama. Song Wanting bertanya dengan curiga, "Master Yi, aku tidak mengerti mengapa Hashimoto Jinxian ingin mencelakaiku. Aku tidak memiliki dendam dengannya, bahkan tidak pernah berselisih sebelumnya. Mengapa dia merencanakan untuk membunuhku?" Hichan berkata dengan dingin, "Banyak pembunuh dan korban yang tidak saling mengenal, yang benar-benar mendorongnya untuk mencelakai pihak lain. Sebagian besar adalah keuntungan. Membunuhmu pasti ada keuntungan untuknya, maka dia baru berbuat demikian." Song Wanting semakin terkejut lalu bertanya, "Aku benar-benar tidak habis pikir, apa untungnya untuk dia kalau aku mati? Dia juga tidak akan mendapatkan keuntungan apapun." Yichen memandang Song Wanting dan berkata dengan serius, "Jika kamu mati, mungkin sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan apapun. Tapi yang menjadi pokok permasalahannya adalah apakah ada orang yang akan memberinya keuntungan setelah kamu mati." Ekspresi Song Wanting tiba-tiba menegang. "Master Yi, maksud Anda seorang menyewanya untuk membunuhku?" Yichen mengangguk dengan tegas, "Aku rasa memang demikian." Semanting sedikit gugup dan pada saat bersamaan sedikit bingung, lalu berkata dengan terbata-bata, Tapi ini juga tidak masuk akal. Aku tidak pernah menyinggung siapapun. Siapa yang akan mendapat keuntungan jika aku mati?" Chen menatapnya. Dia tersenyum tapi tidak mengatakan apapun karena saat ini dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Dia merasa Song Rongyu dan ayahnya Song Tianming kemungkinan besar berada di balik insiden ini. Chen sangat mengerti situasi di keluarga Song. Orang tua Song Wanting sudah meninggal dan di dalam keluarga masih ada beberapa paman. Di antara mereka Song Tianming yang merupakan ayah Song Rongyu memiliki pengaruh paling besar karena dia adalah putra tertua juga penerus yang awalnya diputuskan oleh tuan besar. Oleh karena itu, Song Rongyu tentu saja yang memiliki pengaruh paling besar dalam generasi Song Wanting. Song Wanting tidak memiliki pengaruh karena dia tidak memiliki orang tua juga sendirian. Dia beruntung karena ada tuan besar Song yang merawat dan menyayanginya sehingga dia masih dapat menikmati hidup sebagai nona besar. Keluarga orang tuanya sudah tiada. Jika Tuan Besar Song adalah tipe kepala keluarga kuno, Song Wanting yang sudah tidak memiliki orang tua mungkin sejak awal sudah digunakan sebagai alat pernikahan oleh keluarga Song dan menikahi tuan muda dari sebuah keluarga besar. Namun sejak Song Wanting bertemu Yi Chen, posisinya di keluarga Song semakin membaik. Ketika Tuan Besar Song sekarat, Song Wanting meminta Yi Chen untuk menariknya kembali dari istana Raja Neraka. Kemudian Yi Chen juga karena memandang Song Wanting memberikan sebuah pil permajaan pada Tuan Besar agar dia mendapatkan kembali kesehatannya dan menjadi 25 tahun lebih muda. Oleh karena itu, ketika Yi Chen memberikan pil permajaan pada Song Wanting sebagai hadiah ulang tahun Tuan Besar Song karena terlalu bersemangat menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Song Wanting. Dengan cara ini Song Wanting tiba-tiba menjadi orang paling kuat di keluarga Song. Sebaliknya kekuatan dan pengaruh Song Rongyu dan ayahnya menyusut drastis. Dalam situasi seperti ini Song Rongyu dan ayahnya pasti sangat tidak puas dengan Song Wanting. Seiring waktu mereka pasti akan memiliki ide untuk membunuh Song Wanting. Begitu ketidakpuasannya di hati mereka terus menumpuk. Ini merupakan hal yang sangat normal.
Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, sangat membuat penasaran jika tidak mau tahu cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini, di video ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.